Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1479 banding 1479. 1479 bagaimana mungkin dia 3. Yanran, tapi kita sudah melewatkan kesempatan terbaik. Jika kita ingin menyerang lagi, kita harus lebih berhati-hati. Kamu benar, Yanran, kamu pasti punya ide. Yanran terkekeh. Itu benar, saya punya beberapa pemikiran. Putri Yanran cukup tenang. Ao Jin berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Mendengar berbagai suara yang masuk, Ao Jin pun memiliki pendapat berbeda tentang Yanran. Yun Feng mengangguk. Tampaknya tergantung pada Yanran apakah kedua ras dapat benar-benar bekerja sama dan menyerang bersama. Seperti yang diharapkan, Yanran tidak mengecewakan Yun Feng. Lokasi geografis tidak dapat diubah. Ini juga merupakan hambatan terbesar bagi aliansi kedua ras. Namun, saya memiliki pendapat yang berbeda selama periode waktu ini. Semuanya memiliki pro dan kontra. Posisi grup Chili menghalangi kemungkinan kedua ras bergabung, tetapi itu juga memberi kita kesempatan untuk menyerang dari dua sisi pada saat yang bersamaan. Namun, meski kedua ras menyerang dari kedua sisi, kekuatan yang kita miliki untuk melawan suku Chili tetaplah kekuatan individu kita. Kita tidak bisa menggabungkan kekuatan sama sekali. Tidak mungkin untuk bergabung, jadi tidak perlu mempertimbangkan jalur aliansi. Yanran meninggikan suaranya. Karena tidak mungkin kedua ras bergabung, kita hanya bisa mengambil jalur serangan menjepit. Tentu saja, jalan ini penuh dengan bahaya dan hal yang tidak diketahui. Begitu kita menyerang, kita harus berhasil. Jika kita gagal, kedua ras akan jatuh secara menyedihkan. Ada keheningan untuk waktu yang lama. Persekutuan adalah jalan terbaik, tetapi jelas bahwa jalan ini telah menemui jalan buntu. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Dia cukup berani. Sukses dalam sekali percobaan, bagaimana suku Chili bisa begitu mudah dihadapi. Ao Jin melengkungkan bibirnya ke samping, tapi Yun Feng terkekeh. Paman Genit, pernahkah kamu mendengar tentang ini? Apa, bendungan 1000 mil bisa dihancurkan oleh sarang semut? Apa yang dikatakan Yanran dengan sempurna mengkonfirmasi apa yang dikatakan Yun Feng. Serangan penjepit mengandalkan kekuatan mereka sendiri, tetapi pada saat yang sama, jika ada perpecahan internal di antara suku Chili, mereka pasti bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Jika mereka ingin mengalahkan suku Chili dalam satu serangan, pemisahan dari dalam adalah bagian terpenting dan tak terpisahkan. Dua balapan kami telah memelihara banyak pembangkit tenaga listrik dalam beberapa tahun terakhir dan kami juga telah mengikat banyak dari mereka secara diam-diam. Ini bisa dianggap sebagai tindakan pencegahan. Itu tidak cukup. Kekuatan suku Chili telah berkembang pesat selama bertahun-tahun. Kita harus selalu mempersiapkan lebih banyak lagi. Kata Yanran. Untungnya, Feng Yun ada di sini kali ini, atau aku khawatir aku akan kehilangan nyawaku. Omong-omong, siapa sebenarnya Feng Yun? Anak muda lain dari suku Kitun berkata bahwa dia tidak lebih dari 20 tahun. Mungkin dia sengaja mencoba mendekati kita. Bukan itu masalahnya. 4 pusat kekuatan klan dan aku telah melihat kekuatannya dengan mata kepala sendiri. Itu benar sekali. Suara serius Yanran terdengar dan keraguan tidak muncul lagi. Kalau begitu, suku Kitun pasti akan merekrut master seperti itu. Dia akan sangat membantu di masa depan. Yanran tersenyum tak berdaya. Aku mengujinya beberapa waktu lalu, tapi dia sepertinya tidak punya niat. Ao Jin memandang Yun Feng dengan curiga setelah mendengar itu. Nak, kenapa kamu tidak menerima permintaannya? Yun Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu tidak akan pernah menghargai apa yang kamu dapatkan dengan mudah. Ao Jin memandang Yun Feng dengan serius saat suara dari luar masuk. Yanran, kamu mengundangnya secara langsung, tapi dia tidak menghargainya. Sepertinya dia orang lain yang sombong. Tidak apa-apa jika kita tidak memilikinya. Dia bukan satu-satunya pembangkit tenaga listrik. Tidakkah kita bisa mendapatkan pembangkit tenaga listrik lainnya? Yanran tersenyum tak berdaya. Paman, Feng Yun bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa. Kekuatannya hanyalah salah satu alasannya. Yang lebih saya hargai adalah identitasnya yang lain. Haha, klan laut tidak seperti manusia. Ada terlalu sedikit apoteker di klan laut, sama seperti pemanggil di antara manusia. Paman, Feng Yun adalah seorang apoteker. Adegan itu sunyi.
Kemudian, ada diskusi besar. Apoteker muda seperti itu, seberapa kuat dia? Itu benar, Yanran. Jika keterampilan farmasinya tidak tinggi, percuma saja kau merekrutnya. Jika mereka ingin mengundangmu, mengapa mereka harus mengkritikmu seperti ini? Ao Jin berkata dengan sedih. Yun Feng terkekeh. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa hanya ada sedikit apoteker di klan laut. Namun, dia memang belum pernah bertemu dengan seorang apoteker di sepanjang jalan menuju lautan tak berujung. Klan laut tampaknya lebih menghargai ramuan daripada dunia manusia. Yun Feng berpikir bahwa dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menang dengan cara ini. Ketika Paman Liao terluka, Feng Yun memberinya Life Potion kualitas sempurna tingkat Master Bintang 3. Hal itu membuat suasana kembali hening. Ramuan tingkat Master Bintang 3, dan kualitasnya bahkan sempurna. Apakah dia melakukan ini dengan sengaja untuk menarik perhatianmu? Bukan itu masalahnya. Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya secara khusus menanyakan banyak hal kepada Feng Yun tentang obat-obatan dan dia menjawabnya dengan lancar. Menurut jawabannya, dia memiliki banyak pemahaman dan pengalaman dalam obat-obatan dan dia tidak asing dengan beberapa ramuan tingkat tinggi. Setelah keheningan singkat, diskusi pecah lagi. Jadi, Feng Yun adalah seorang apoteker sejati. Jika suku Kitun dapat merekrut apoteker ini, mereka akan benar-benar seperti harimau bersayap. Orang yang berbicara adalah anggota suku Caoling. Ada lebih atau kurang kecemburuan dan kecemburuan di matanya. Ada begitu sedikit apoteker. Hanya beberapa ras kuat yang memilikinya. Meskipun mereka punya satu juga, mereka tidak begitu kuat, dia benar-benar iri. Mengapa anggota suku Kitun bertemu dengannya? Yanran terkekeh. Tentu saja kita harus merekrutnya. Jika kami tidak dapat melakukannya sekali, kami akan mencoba lagi. Dia akan tergoda suatu hari nanti. Yun Feng tersenyum setelah mendengar ini. Dia tidak bisa meminta lebih jika anggota suku Kitun ingin merekrutnya. Tujuan utamanya adalah memulai perang ini. Karena Yanran tertarik, dia harus mendorongnya. Tidak sulit untuk merekrut pembangkit tenaga listrik. Kesulitan sebenarnya adalah bagaimana memecah suku Cili dari dalam. Itu benar. Jika divisi tidak berhasil, percuma tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang kita rekrut. Suku Cili terlalu kuat. Sulit bagi kami untuk. Kamu sudah putus asa sebelum melakukan sesuatu. Kata Yanran sambil tersenyum. Yang lain semua tersenyum tak berdaya. Yanran, bukannya kami berkecil hati, tapi kedengarannya agak mustahil untuk membagi Cili. Selain itu, siapa yang harus kami kirim untuk melakukan ini? Bab 1480, bab tahun 1480 sampai tahun 1480 bagaimana mungkin dia, 4. Tentu saja mustahil bagi orang-orang dari dua ras kita untuk melakukan itu. Suku Cili sudah waspada terhadap kita. Kami tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan sama sekali. Mungkin kita sudah ditangani oleh suku Cili sebelum kita melakukan apapun. Hanya orang luar yang bisa melakukan ini. Meskipun beberapa pembangkit tenaga listrik yang kami rekrut adalah orang luar, saya khawatir, tidak ada dari mereka yang berani mengambil alih masalah ini. Memang, orang luar tidak peduli tentang apapun di antara ras kita. Mereka hanya preman sewaan. Yanran terdiam. Masalah ini memang sangat sulit untuk ditangani. Haruskah dia menyamar? Namun, jika dia ingin memisahkan suku Cili, dia pasti harus menghubungi beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi. Penyamarannya pasti akan terlihat, dan orang luar itu pasti tidak akan mengambil alih masalah ini. Yun Feng tiba-tiba terlintas di benak Yanran dan dia tersenyum. Feng Yun pasti tidak mau. Kalau saja Feng Yun bisa membantu. Seseorang tiba-tiba berkata. Yanran tersenyum tak berdaya. Jika aku tidak memohon padanya, dia tidak akan datang ke klan. Dia sama sekali tidak ingin mendapat masalah. Aku tidak memintanya untuk melakukannya, tapi kudengar ada ramuan transformasi yang dapat mengubah penampilan dan karakteristik seseorang dan mengubah seseorang menjadi ras lain. Benar-benar, Yanran langsung terlihat senang. Jika itu masalahnya, itu akan bagus. Saya hanya pernah mendengarnya. Yanran, sebaiknya kamu bertanya pada Feng Yun. Jika Feng Yun bisa membuat ramuan transformasi, masalah ini akan terpecahkan. Iya tentu saja, aku akan bertanya padanya sekarang. Yanran tiba-tiba bangkit. Mendengar apa yang dia katakan, Yun Feng dengan cepat mengendalikan setitik debu yang dibentuk oleh Istana Naga untuk meninggalkan lengan baju Yanran dan melayang perlahan.
Istana naga bergerak sangat lambat dan Yanran berjalan lebih cepat dengan tergesa-gesa. Sudah terlambat untuk kembali ke kamarnya. Yun Feng berpikir sejenak dan langsung keluar dari istana naga. Karena dia tidak bisa kembali, dia mungkin juga bertemu dengannya secara kebetulan. Feng Yun, kenapa kamu tidak ada di kamarmu? Yanran melihat bahwa Yun Feng tidak jauh di depan dan segera bergegas. Yun Feng perlahan berbalik. Membosankan berada di dalam terlalu lama. Aku keluar untuk jalan-jalan. Ada sedikit rona merah di pipi Yanran saat dia menatap Yun Feng dengan matanya. Yun Feng mengangkat alisnya. Kamu sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Yanran mengangguk dan melihat sekeliling sebelum merendahkan suaranya. Aku dengar ada ramuan yang disebut ramuan transformasi yang bisa mengubah seseorang menjadi ras lain. Apakah benar ada ramuan seperti itu? Yun Feng melirik Yanran dengan curiga. Kenapa kamu menanyakan ini? Ramuan ini seharusnya tidak terlalu berguna untukmu, kan? Yanran sangat senang setelah mendengarnya. Benar-benar ada ramuan seperti itu. Feng Yun, apakah kamu tahu cara membuat ramuan ini? Yun Feng mengangkat alisnya. Melihat ekspresi Yun Feng, Yanran langsung tahu dalam benaknya bahwa dia akan melakukannya. Aku butuh ramuan ini. Bisakah Anda membantu saya membuatnya? Beritahu saya bahan apa yang Anda butuhkan. Melihat Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, Yanran tercerahkan. Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Melihat betapa cemasnya Yanran, Yun Feng berkata tanpa tergesa-gesa, selalu ada peraturan saat aku membuat ramuan. Jika seseorang memintanya, mereka harus memberitahu saya tujuan mereka, atau bahkan tidak memikirkannya. Yanran menggigit bibirnya dan tersenyum malu. Yah, aku tidak takut kamu akan menertawakanku jika aku memberitahumu. Saya akan pergi ke suku Cili untuk bertemu seseorang, tetapi saya tidak bisa masuk sama sekali dengan hubungan antara saya dan suku Cili, jadi, saya melakukan semua yang saya bisa untuk menemukan metode ini. Anda harus membantu. Yun Feng terkekeh dan menatap mata Yanran yang memohon. Dia menghela nafas bahwa kemampuan aktingnya memang tidak buruk. Bahan yang dibutuhkan untuk ramuan transformasi tidak rumit. Hanya saja pasti ada sesuatu dari suku cabai, seperti sisik, bulu, apa saja. Aku bisa mendapatkan hal seperti itu. Yanran mengangguk. Yun Feng berkata lagi, ramuan ini hanya bisa bertahan selama 3 hari. 3 hari. Hanya 3 hari. Yanran terkejut. Yun Feng mengangguk. 3 hari sudah cukup bagimu untuk bertemu mereka. Yanran tertegun sejenak. Kemudian, dia berkata dengan sedikit canggung, bisakah kamu menghasilkan lebih banyak? Jika kita berbicara terlalu lama, mungkin ada situasi yang tidak terduga. Yun Feng cukup mudah. Tentu saja, itu hebat. Yanran tiba-tiba merasa lega. Dia sangat bersyukur dengan keterus-terangan Yun Feng dan dia bahkan lebih berterima kasih kepada Yun Feng. Kamu telah membantuku lagi kali ini. Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saya. Petik 2. Yun Feng terdiam beberapa saat dan berkata, aku belum memikirkannya. Saya akan memberitahu Anda ketika saya memikirkannya. Baiklah, maka saya akan menyiapkan apa yang Anda butuhkan sekarang. Semakin cepat Anda membuat ramuan transformasi, semakin baik. Apakah itu tidak apa-apa? Selama bahannya sudah siap, aku bisa mulai kapan saja. Baiklah, aku akan segera menyiapkannya, kata Yanran saat dia berbalik dan hendak pergi, ketika Yun Feng tiba-tiba berkata, kamu bilang kamu akan, suku Cili. Yanran berbalik. Ya kenapa? Yun Feng terdiam selama beberapa detik dan bibir merahnya sedikit melengkung. Sejujurnya, saya belum pernah melihat seperti apa suku Cili itu. Di selatan, saya mendengar bahwa suku cabai di utara lebih dekat dengan naga. Suku Ciwen dan suku Ciwen tidak bisa dibandingkan sama sekali. Yah, sebenarnya tidak ada yang bisa dilihat. Hanya saja, tubuh asli mereka lebih mirip naga. Penjelasan Yanran sangat lemah. Yun Feng terkekeh dan menatap Yanran dengan mata hitamnya. Mengapa kita tidak pergi bersama? Yanran terdiam. Bagaimana dia bisa menolak? Tidak, yah, tentu saja. Melihat senyum paksa Yanran, Yun Feng tersenyum ringan. Kirim saja barang-barang yang kamu siapkan kepadaku. Aku akan memberitahumu saat ramuan transformasi sudah siap. Yun Feng berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Yanran hanya bisa melihat punggungnya dengan tercengang. Dia membutuhkan bantuan Feng Yun. Hanya dia yang bisa membuat ramuan transformasi. Bagaimana dia berani menolak permintaannya? Namun,
Jika dia ingin pergi bersamanya kali ini, apakah itu akan mempengaruhi rencananya? Yanran mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Mereka mungkin juga berpisah setelah tiba di wilayah suku Chili. Feng Yun seharusnya tidak keberatan. Benar, ayo lakukan itu. Yanran memberi Yun Feng barang-barang dari suku Chili dalam waktu sesingkat mungkin. Yanran langsung membawa kembali mayat suku Chili untuk Yun Feng. Yun Feng mengeluarkan seberkas bulu dan beberapa sisik dan membuang mayat itu ke samping. Dia tidak melihat tubuh sebenarnya dari suku Chili. Binatang ajaib tidak akan menunjukkan tubuh mereka yang sebenarnya setelah kematian. Mereka akan berada dalam keadaan yang sama setelah kematian. Jika mereka berada dalam keadaan transformasi sebelum kematian, itu akan sama setelah kematian. 1481 Bagaimana mungkin dia, 5. Ramuan transformasi sangat mudah untuk Yun Feng. Ketika Yanran mengetahui bahwa ramuan transformasi telah dibuat dalam waktu sesingkat itu, dia merasa sangat berterima kasih kepada Yun Feng dalam benaknya dan bahkan sedikit mengaguminya. Yun Feng menyiapkan total 20 botol ramuan transformasi dan memberikan semuanya kepada Yanran. Lagi pula, tidak masalah baginya untuk memasuki suku Chili sebagai orang luar. Dalam 2 bulan, bahkan jika dia tidak bisa sepenuhnya membagi suku Chili, dia masih bisa menggali celah. Meskipun ada 20 botol ramuan, Yanran masih merasa terlalu sedikit. Ini hanya cukup baginya untuk menjelajahi jalannya. 2 bulan jauh dari cukup untuk benar-benar memisahkan mereka. Namun, dia terlalu malu untuk meminta terlalu banyak. Dia hanya bisa mencoba melakukan hal-hal yang lebih berarti dalam 2 bulan. Yanran tidak tahu bahwa dia tidak perlu khawatir sama sekali. Tujuan Yun Feng sama dengan tujuannya. Bahkan jika dia tidak memiliki efek apapun, Yun Feng akan membantunya menangani hal-hal setelah itu. Divisi tersebut tidak bergantung pada Yanran. Semuanya ada di Yun Feng. Perjalanan Yun Feng mengejutkan sebagian besar anggota suku Kitun. Kali ini, Yanran tidak membawa penjaga. Ramuan transformasi terbatas. Jika ada lebih banyak penjaga, itu akan menjadi beban. Raja anggota suku Kitun sangat khawatir, takut terjadi sesuatu pada Yanran. Dia akhirnya menyerah di bawah desakan Yanran. Seluruh suku Kitun sangat menghargaimu. Apakah Anda benar-benar tidak membawa penjaga? Tanya Yun Feng dengan suara rendah. Yanran terkekeh dan menelan ramuan transformasi. Saya pasti akan lebih berhati-hati. Jika sesuatu benar-benar terjadi, saya masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Yun Feng tersenyum lembut dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Keduanya meninggalkan suku Kitun dan berjalan menuju wilayah klan Chili. Suku Kitun tidak jauh dari klan Chili. Setelah meninggalkan wilayah suku Kitun, mereka sudah sampai di tepi wilayah klan Chili tidak lama kemudian. Yanran menarik napas dalam-dalam. Yun Feng tidak bisa menahan tawa diam-diam ketika dia melihat betapa gugupnya dia. Setelah mereka berdua masuk ke wilayah klan Chili, mereka langsung pergi ke ibu kota. Perjalanan cukup mulus. Keduanya tidak menarik perhatian dan menghindari tempat-tempat yang merepotkan. 3 hari berlalu. Yanran merasa sangat disayangkan dia membuang sebotol ramuan transformasi dan merasa lebih cemas. 3 hari kemudian, keduanya tiba di ibu kota suku Chili. Melihat sekeliling, itu sangat luar biasa. Setelah memasuki kota, mari berpisah sekarang, kata Yanran. Yun Feng setuju dan mereka berdua berjalan maju bersama. Mereka tidak tahu betapa sulitnya memasuki ibu kota sampai mereka mendekati ibu kota. Dengan penjagaan yang ketat dan pemeriksaan yang cermat, ibu kota bisa dikatakan terlindungi dengan sempurna. Yun Feng mengangkat mata hitamnya sedikit dan melihat ke tembok tinggi yang kosong. Dia melihat beberapa aura tidak jelas bersembunyi di sekitar. Saat dia mengukurnya, sepasang mata dalam kegelapan juga memperhatikannya. Seberkas cahaya tiba-tiba melintas melalui mata itu. Bagaimana mungkin, dia? Pemeriksaan gerbang kota jauh lebih ketat dari yang kukira. Yanran memandangi gerbang kota yang dijaga ketat dan sedikit khawatir. Akankah ramuan transformasi benar-benar bagus? Bukankah kita akan ketahuan? Jadi bagaimana jika kita ketahuan? Yun Feng bertanya pada Yanran sambil tersenyum. Sudut mulut Yanran meringkuk pahit. Tidak ada yang bisa dilakukan. Jika suku Chili tahu, kita akan mati di sini. Yun Feng terkejut. Yanran tersenyum ringan pada Yun Feng. Suku Chili membenci suku Kitun dan suku Chaoling. Bagaimana suku Chili tidak tahu apa yang dipikirkan kedua keluarga? Hanya saja suku Chili tidak memiliki peluang bagus untuk menyerang kita.
Ketiga ras semuanya menunggu kesempatan untuk menggigit musuh sampai mati. Yun Feng terdiam. Pertempuran klan laut biasanya biasa terjadi. Entah kamu mati atau aku mati. Jelas tidak ada ilusi kedamaian. Kurasa kita harus berpisah. Dengan cara ini, jika saya ketahuan, saya tidak akan melibatkan Anda. Yanran terkekeh pada Yun Feng saat dia berkata, "Kau terlalu banyak membantuku. Aku hanya belum punya kesempatan untuk membalasmu. Jika kita berhasil kali ini, katakan saja padaku apa yang kamu inginkan." Yun Feng terkekeh. "Baiklah, aku akan mengingat apa yang kamu katakan." Yanran mengangguk dan berjalan menuju gerbang kota terlebih dahulu. Yun Feng menatap punggung mudanya dan terkekeh pelan. Dia sangat memperhatikan bahwa seseorang telah lama menatapnya untuk waktu yang lama. Dia mengangkat mata hitamnya dan melihat ke tembok kota yang tinggi. Ada bayangan di tembok kota dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Namun, Yun Feng yakin seseorang memang memata-matai dia di sana saat itu. Apakah itu kebetulan, atau apakah orang itu pernah melihatnya sebelumnya? Siapa yang akan mengenalinya di suku Cili dari lautan tak berujung? Dia menyipitkan mata hitamnya. Tatapan yang terfokus padanya saat itu sudah menghilang, tapi hati Yun Feng tertutup lapisan awan gelap. Tampaknya hal-hal tidak akan berjalan mulus di wilayah suku Cili. Memasuki ibu kota suku Cili, mereka harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ketika Yun Feng masuk ke gerbang kota, dia menemukan ada tanda yang sangat tinggi dan besar di sisi gerbang kota. Ada kalimat yang tertulis di atasnya dengan huruf besar. Setelah membacanya, semua orang tidak akan melupakannya. Orang-orang dari suku Kitun dan suku Caoling yang melanggar ibu kota akan mati. Yun Feng cukup terkejut melihat itu. Sepertinya Yanran sama sekali tidak melebih-lebihkan saat itu. Suku Cili memang sangat membenci suku Kitun dan suku Caoling, tetapi mereka belum memiliki kesempatan yang cocok untuk menyerang. Begitu mereka menyerang, mereka benar-benar akan bertarung sampai mati. Suku Kitun dan suku Caoling mungkin mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jika mereka tidak mengambil tindakan, saat suku Cili menyerang, kedua ras tersebut akan musnah. Itu akan tergantung pada kesempatan siapa yang datang lebih dulu. Ada dua jalan masuk ke ibu kota. Satu untuk anggota suku Cabai, dan satu lagi untuk anggota di luar suku Cabai. Kedua bagian itu dijaga ketat. Yun Feng dan Yanran berjalan di jalur yang berbeda dan bisa saling bertemu. Yanran terlihat sangat gugup. Yun Feng juga sedikit khawatir di benaknya. Lagi pula, ramuan transformasi tidak bisa sepenuhnya mengubah Yanran menjadi anggota suku Cabai. Akan sangat bagus jika dia lulus, tetapi jika dia tidak bisa. Yun Feng melirik kata, "mati," pada tanda itu. Yanran memiliki posisi penting di suku Kitun. Jika dia meninggal di sini, pasti akan memperburuk keadaan suku Kitun. Tanpa tulang punggung mereka, rencana kedua klan ini hanya bisa ditunda. Begitu klan Cili menemukan peluang, kedua klan ini hanya akan dihancurkan. Klan Cili akan menjadi lebih kuat. Memikirkan hal ini, mata hitam Yun Feng sedikit menggelap. Sepertinya dia harus memastikan Yanran memasuki kota dengan aman. "Kamu orang luar." Yun Feng sudah berjalan ke gerbang kota. Penjaga klan Cili segera menghentikannya dan mengukur Yun Feng dengan hati-hati. Yun Feng berkata, "Saya dari Laut Selatan." Yun Feng tersenyum lembut. "Kudengar suku Cabai adalah yang paling dekat dengan naga. Aku di sini untuk melihatnya. Lagi pula, ada Ciwen dan Ciyuan di selatan." Bab 1482 Zeran 1. Penjaga klan Cili segera menunjukkan pandangan menghina. Kedua klan itu bahkan tidak dekat dengan naga. Dan mereka berbicara tentang menjadi cabang dari naga. Mereka berkulit tebal. Itu benar. Ciwen dan Ciyuan cukup mendominasi di Laut Selatan. Mereka mempublikasikan garis keturunan naga mereka di Laut Selatan dan bahkan mengatakan bahwa Cili di utara biasa-biasa saja. Beraninya mereka mengatakan itu tentang suku Cabai. Emosi penjaga itu Yun Feng terkekeh diam-diam. "Meskipun saya tinggal di Laut Selatan, saya tidak suka betapa sombongnya suku Ciwen dan suku Ciwen. Itu sebabnya saya datang ribuan mil ke utara untuk melihat suku Cili." Penjaga itu tentu sangat bangga dikagumi. Perhatikan baik-baik. Orang-orang miskin di selatan itu tidak bisa dibandingkan dengan 1/10 atau 1/100 dari Cili sama sekali. "Pergilah." Penjaga itu berteriak keras. Yun Feng berhasil lulus. Yun Feng melihat ke samping. Bagian yang digunakan oleh klan Cili sedikit lebih longgar dari yang ini.
Tanpa diperiksa satu persatu, Yanran sudah berhasil berjalan ke ujung lorong di tengah keramaian. Melihat dia akan memasuki kota, hati Yun Feng masih ada di tenggorokannya. Berhenti di sana. Penjaga itu berteriak keras. Anggota suku Cili saling memandang dan tidak tahu siapa yang dia panggil. Yanran tampak gugup dan takut dia akan mengekspos dirinya sendiri, jadi dia terus bersembunyi di kerumunan. Adegan itu segera sedikit kacau. Beberapa penjaga segera menghentikan kerumunan dan membiarkan mereka lewat satu persatu. Melihat pemandangan seperti itu, Yun Feng memiliki firasat buruk di benaknya. Kenapa kamu tidak pergi? Penjaga di sebelahnya menatap Yun Feng dengan heran. Mengapa kamu menonton drama di sini? Yun Feng terkekeh. Saya hanya penasaran. Apakah suku Cili begitu ketat dalam pemeriksaan orang-orang Anda sendiri? Penjaga di samping tertawa terbahak-bahak. Ini adalah sesuatu yang kalian orang luar tidak mengerti. Pemeriksaan di sana terlihat longgar, tapi sebenarnya lebih ketat. Beberapa anggota klan laut akan berpura-pura menjadi anggota klan Cili. Karena ada preseden sebelumnya, mereka sangat berhati-hati. Berdebar, jantung Yun Feng berpacu. Sebuah preseden. Apakah ada anggota klan laut yang ingin menyelinap masuk dengan ramuan transformasi? Jika itu masalahnya, bukankah sekilas terlihat bahwa Yanran sedang menyamar? Itu kamu. Berhenti. Penjaga menarik Yanran keluar dengan cepat dengan satu tangan. Kekuatannya begitu kuat sehingga Yanran tidak bisa menahan tangis kesakitan. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak membiarkan saya pulang. Yanran memelototinya dengan marah, tapi penjaga itu menatapnya dengan dingin. Pulang ke rumah. Jantung Yanran tiba-tiba berdebar kencang. Dia melihat ke sisi yang berlawanan tanpa daya dan kebetulan melihat Yun Feng berdiri di sana. Tentu saja, aku akan pulang. Kemana lagi saya bisa pergi? Baiklah, lalu beritahu saya, di mana Anda tinggal di ibu kota. Aku sudah tinggal di ibu kota sejak aku lahir. Dimanapun Anda tinggal, saya akan tahu apakah itu benar setelah mendengarnya. Wajah Yanran menjadi pucat. Yun Feng sedikit mengernyit. Dia benar-benar akan diekspos kali ini, bagaimana dia bisa membantu Yanran keluar. Jika dia tidak memikirkan solusi yang baik, Yanran mungkin akan mati di sini. Bagaimana dia bisa mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, bagaimana dia bisa menghadapinya dengan sempurna. Beritahu saya, penjaga itu berteriak keras. Yanran tergagap, aku hidup, aku hidup. Ekspresi penjaga menjadi semakin dingin. Beritahu saya, siapa sebenarnya kamu? Mengapa Anda berpura-pura menjadi anggota suku Cili? Apakah Anda dari suku Kitun dan suku Caoling? Wajah Yanran menjadi semakin pucat. Yun Feng mengambil keputusan dan berteriak keras, Xiaoran. Mengapa Anda lari ke sana? Aku sudah lama mencarimu. Penjaga di sebelah Yun Feng tertegun. Yun Feng segera berbalik. Saya tidak hanya menonton drama saat itu. Teman baik saya hilang. Dia agak nakal, apa yang aku takutkan benar-benar terjadi. Penjaga itu memandang Yun Feng dengan curiga. Jelas bahwa dia tidak percaya padanya. Yanran cukup pintar dan segera menjawab, Feng Yun, aku di sini. Apa yang sebenarnya terjadi? Penjaga di sebelah Yanran berteriak dengan marah. Yun Feng segera bergegas dari lorong di sana. Melihat wajah pucat Yanran, dia mengulurkan tangan dan menariknya ke belakang. Apa kamu baik-baik saja? Tanya Yun Feng dengan suara rendah. Dia merasa tangan Yanran sedikit gemetar. Aku baik-baik saja. Apa yang sedang terjadi? Penjaga itu memandang Yun Feng dan Yanran dengan curiga. Yun Feng mengangkat kepalanya. Saudaraku, kami orang luar dari Laut Selatan. Orang luar, mengapa Anda dengan jahat menyamar sebagai suku Cili? Katakan padaku, apa tujuanmu? Yun Feng tersenyum. Saudaraku, kami tidak punya tujuan apapun. Kami hanya ingin datang ke Laut Utara untuk melihat seperti apa suku Cili itu. Saya pernah mendengar bahwa garis keturunan suku Cabai adalah yang paling dekat dengan naga. Kita semua memiliki kerinduan dalam pikiran kita. Teman baik saya bahkan lebih dari itu. Dia mengatakan betapa hebatnya jika dia bisa dilahirkan di suku Cili. Dia juga sangat nakal. Ketika dia berada di selatan, dia mencoba mengubah dirinya menjadi penampilan suku Cili. Sepanjang jalan, kami kebetulan mengetahui tentang ramuan transformasi yang dapat mengubah penampilannya menjadi anggota klan laut lainnya. Dia tidak bisa membantu tetapi tertarik. Kami akhirnya mendapat botol. Dia ingin menjadi anggota suku Cili bagaimanapun caranya.
Yanran berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Dia diam-diam mengagumi lidah fasih Yun Feng. Penjaga itu memandang Yun Feng dengan skeptis. Benar-benar. Itu benar. Kami masih bersama saat itu. Saya tidak berharap dia mengambil ramuan itu secara diam-diam dan berlari ke sana. Saya sudah melihat dari sana saat itu. Penjaga di sana bisa bersaksi untukku. Penjaga di sisi ini melirik ke sisi lain dengan curiga dan kemudian mengalihkan pandangannya. Baiklah, aku akan percaya apa yang kamu katakan untuk saat ini. Yanran menghela napas lega. Yun Feng juga merasa lega, tetapi hal berikutnya yang dikatakan penjaga itu adalah, hapus efek ramuan transformasi. Saya ingin melihat apakah dia seperti yang Anda katakan. Jika Anda berbohong, apakah Anda melihat apa yang tertulis di tanda itu? Kamu akan berakhir seperti itu. Yanran tidak bisa menahan tangan Yun Feng dengan erat dan menatapnya dengan rasa bersalah. Tidak masalah jika dia mati, tapi dia tidak bisa melibatkan penyelamatnya. Dia selalu membantunya. Dia tidak berharap dia terlibat. Jika Feng Yun tidak mempedulikannya saat itu, dia pasti sudah memasuki kota. Wajah Yun Feng menjadi gelap. Setelah efek ramuan transformasi menghilang, aura suku Kitun Yanran pasti akan muncul. Saat itu, dia benar-benar akan mati. Dia pikir penjaga ini mudah dibodohi, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu teliti. Dia telah meremehkan mereka. Bab 1483 Zeran 2. Yanran diam-diam menggertakkan giginya dan bergerak maju, hendak mengatakan sesuatu. Yun Feng menariknya dengan keras dan mendorongnya ke belakang lagi. Saudaraku, ramuan transformasi tidak akan kedaluarsa selama 3 hari lagi. Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan jika kamu ingin segera menghapus efeknya. Yanran melihat ke sisi wajah Yun Feng dan mendengarkan penjelasannya. Dia sangat tersentuh di benaknya. Penjaga itu memandang Yun Feng dan mencibir. Kalau begitu tunggu di luar selama 3 hari sampai efek ramuannya hilang. Yun Feng menghela nafas lega. Untungnya, dia telah membeli 3 hari. Dia mungkin bisa memikirkan tindakan balasan baru dalam 3 hari ini. Singkatnya, dia aman untuk saat ini. Yun Feng memegang tangan Yanran dan hendak berbalik untuk pergi, ketika penjaga itu berkata dengan dingin, mau kemana? Anda tidak diizinkan pergi kemanapun. Tetaplah di sini selama 3 hari. Yanran tertegun. Wajah Yun Feng tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak bisa melakukan apapun di bawah pengawasan penjaga selama 3 hari. Semuanya pasti akan terungkap setelah 3 hari. Yun Feng tidak bisa menahan perasaan marah di benaknya saat melihat senyum dingin penjaga itu. Apakah dia benar-benar akan memaksanya menggunakan kekerasan? Yanran menundukkan kepalanya. Apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa melibatkan Feng Yun apapun yang terjadi. Feng Yun, apa maksudmu? Kata Yun Feng dengan sedih. Yanran tertegun. Apa yang sedang terjadi? Kami bukan dari suku Cili. Kami belum memasuki ibu kota. Hak apa yang Anda miliki untuk mengendalikan saya? Apa benar, Anda berdiri di wilayah suku Cili sekarang? Saya pasti memiliki hak untuk mengawasi Anda. Kamu tidak bisa hidup bahkan jika aku ingin kamu mati. Penjaga itu juga marah. Dia menatap Yun Feng dengan kejam. Yun Feng mencibir. Aku akan melihat seberapa mampu kamu. Feng Yun, Yanran tercengang. Kenapa dia harus memprovokasi penjaga ini dengan sengaja? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Orang luar, apakah Anda sengaja memprovokasi kami? Penjaga itu memandang Yun Feng dan tiba-tiba mengangkat senjata di tangannya. Anggota suku cabai di sekitarnya memberi jalan untuknya satu demi satu. Kekacauan segera muncul di depan gerbang kota. Suasana antara Yun Feng dan penjaga itu langsung tegang. Mereka berdua mungkin akan bertarung dalam beberapa detik. Mengapa kamu begitu berisik? Sebuah suara yang bermartabat menembus gendang telinganya dan mencapai pikirannya. Ekspresi penjaga yang berhadapan dengan Yun Feng segera berubah. Dia menyingkirkan senjatanya dan tiba-tiba menundukkan kepalanya, berbalik. Tuanku. Yun Feng dan Yanran sama-sama melihat ke dalam gerbang kota dan melihat sosok berjalan ke gerbang kota dan melihat keluar dengan sungguh-sungguh. Dia memandang penjaga dan Yun Feng dengan mata yang sangat tajam. Penjaga itu berdiri di sana dengan gugup, sementara Yun Feng melihat ke belakang dengan penuh minat. Tuanku, beberapa penjaga di gerbang kota segera berbalik dan berteriak serempak. Yanran menjulurkan kepalanya dengan rasa ingin tahu dan meliriknya. Apakah dia tokoh penting dari suku Cili?
Yun Feng mengangkat alisnya. Orang penting ini keluar pada waktu yang tepat. Dia sengaja ingin membuat kekacauan saat itu, tapi dia tidak menyangka orang ini akan muncul. Ke arah mana hal-hal harus berkembang saat ini? Yun Feng berpikir sendiri. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan, dia hanya bisa melarikan diri dari wilayah suku Cili dengan nyawanya dan kembali menyusun rencana baru. Sebagai seorang penjaga, kamu membuat gerbang kota begitu kacau. Begitu orang yang berdiri di gerbang kota mengatakan itu, penjaga yang berdebat dengan Yun Feng segera berkata, "Tidak, tuanku. Saya menemukan keduanya mencurigakan. Salah satunya berpura-pura menjadi anggota suku Cili. Bukankah hal seperti itu terjadi beberapa waktu yang lalu? Raja meminta kami untuk ekstra hati-hati. Saya tidak berani ceroboh. Tolong mengerti, tuanku. Aku tahu tentang ini. Demi keamanan, biarkan aku menanganinya. Tuanku, tapi kamu, apakah Anda menanyai saya? Aku tidak akan berani." Penjaga itu menundukkan kepalanya dengan panik. "Tuanku, jika Anda ingin menginterogasi kedua orang ini, saya pasti tidak akan menghentikan Anda." Setelah mengatakan itu, dia bahkan melirik Yun Feng dan Yanran secara diam-diam. Yun Feng dan Yanran merasa cukup rumit dalam pikiran mereka. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Haruskah mereka melarikan diri atau... Pengawal, bawa dua orang itu masuk. Hati Yanran yang semula gelisah menjadi tenang setelah mendengar ini. Dia mengangguk. "Feng Yun, terima kasih." Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Seorang prajurit dari suku Cili sudah berjalan mendekat. Yun Feng dan Yanran saling memandang. Keduanya tidak melawan sama sekali dan dibawa masuk oleh prajurit itu. Setelah mereka dibawa masuk, terjadi keributan lagi di depan gerbang kota. "Kenapa kamu tidak menjaga ketertiban? Perhatikan baik-baik." Setelah berteriak, orang dari klan laut ini berbalik dan perlahan berjalan kembali. Beberapa penjaga di pintu agak bingung. Mereka awalnya mengira itu masalah kecil. Mengapa tuan ini mengambil alihnya sendiri? Apakah memang ada yang salah dengan kedua orang ini? Baiklah, berhenti berdebat. Para penjaga berteriak keras untuk menjaga ketertiban di gerbang kota. Pemeriksaan lebih ketat dari sebelumnya. Meskipun Yun Feng dan Yanran dibawa pergi, entah bagaimana mereka memasuki ibu kota. Mereka telah mencapai tujuan mereka. Yun Feng tetap diam di sepanjang jalan. Dia mengamati interior kota kerajaan suku Cili secara diam-diam dengan mata hitamnya. Itu memang luar biasa. Keduanya dibawa ke suatu tempat di sepanjang jalan. Yun Feng mendongak. Dia awalnya mengira itu adalah sel atau sesuatu, tetapi dia tidak menyangka itu adalah halaman kecil yang mandiri. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka narapidana tingkat tinggi dengan perlakuan berbeda? Masuklah. Biarkan aku memberimu nasihat. Jangan kemana-mana, atau salahkan dirimu sendiri jika kamu mati di sini. Orang ini pergi setelah mengatakan itu, tapi dia meninggalkan beberapa tentara yang mengawal mereka ke sini. Yun Feng dan Yanran tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi mereka hanya bisa masuk. Halaman kecil ini tidak besar dan sangat terpencil, tapi ada segalanya di dalamnya. Daripada mengatakan bahwa Yun Feng dan Yanran adalah tahanan yang dipenjara di sini, lebih baik mengatakan bahwa mereka adalah tamu yang diundang secara paksa. Apa yang sebenarnya terjadi? Yanran bingung, begitu pula Yun Feng. Dia tidak bisa melihat melalui segala sesuatu di depan matanya. Apa yang dilakukan suku Cili? Dia tidak tahu orang besar dari suku Cili saat itu, dan dia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan suku Cili. Siapa sebenarnya yang didengarkan orang besar itu? Dia membantunya keluar dan bahkan membawa mereka masuk. "Feng Yun, apakah kamu berteman dengan seseorang dari klan Cili?" Yanran menatap Yun Feng dengan heran. Yun Feng mengerutkan kening, tapi akhirnya tersenyum. "Mungkin, tapi aku lupa." Bab 1484 Zeran 3. Saya kira demikian. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu sopan kepada kita. Yanran sangat senang. Hebat sekali Feng Yun memiliki hubungan dengan seseorang dari klan Cili. Kalau begitu, Yanran melirik Yun Feng secara diam-diam. Dia bertanya-tanya apakah dia bersedia membantunya lagi. Yun Feng dan Yanran tinggal di halaman kecil ini sendirian begitu saja. Setengah bulan telah berlalu dan tak satu pun dari mereka meninggalkan tempat ini, yang membuat Yanran sangat cemas. Banyak ramuan transformasi telah terbuang dalam waktu setengah bulan, tapi dia hanya bisa berkeliaran di sekitar ruangan kecil ini. Tidak mungkin baginya untuk keluar sama sekali.
Beberapa tentara di pintu semuanya cukup kuat. Yanran berubah dari kegembiraan awal menjadi kecemasan kemudian. Yun Feng sangat tenang. Saat itu, dia masih memikirkan siapa itu, tetapi dia tidak memikirkannya lagi. Dia akan mengambil barang-barang saat mereka datang. Orang di belakang layar akan muncul cepat atau lambat. Satu-satunya hal yang membuat Yanran bersyukur selama periode waktu ini adalah Yun Feng membuat beberapa botol ramuan transformasi lagi, yang kurang lebih menghibur hatinya yang cemas. Tuan yang membawa mereka ke sini dalam setengah bulan terakhir tidak pernah datang lagi. Tidak ada yang datang ke halaman kecil ini. Mereka tampak terisolasi. Akhirnya, Yanran meledak. Tidak, aku tidak bisa terjebak di sini lagi. Saya ingin keluar. Yun Feng terkekeh. Kamu sangat terburu-buru untuk pergi keluar. Sepertinya orang yang akan menemuimu tidaklah sederhana. Yanran tersenyum malu. Sejauh ini, dia belum mengungkapkan informasi nyata apapun kepada Yun Feng. Meskipun dia menginginkan bantuan Yun Feng, Yanran belum yakin. Lagi pula, rencana ini sangat penting. Jika dia ceroboh, semua usahanya akan sia-sia. Pada saat itu, tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak pembangkit tenaga yang direkrut kedua ras. Jika mereka tidak membiarkan kita keluar besok, aku akan memikirkan cara untuk keluar sendiri. Setelah Yanran mengatakan itu dengan sungguh-sungguh, keadaan berubah lagi hari itu. Tuan yang mengantar Yun Feng dan Yanran ke kota hari itu datang lagi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa tamu terhormat akan datang keesokan harinya dan pergi. Meskipun Yanran dan Yun Feng tidak mengetahui identitas tamu terhormat ini, mereka dapat menebak siapa itu. Tampaknya orang misterius yang mengatur agar mereka tinggal di sini akhirnya akan muncul. Keesokan harinya, Yanran menyerah pada ide untuk pergi keluar. Tamu terhormat, yang dia ingin tahu dalam benaknya, akhirnya datang. Dia pasti tidak bisa melewatkannya. Selain itu, dia tidak memiliki orang penting untuk ditemui sama sekali. Semuanya hanya tipuan. Yanran menunggu dengan rasa ingin tahu, sementara Yun Feng bahkan lebih tenang. Tidak ada fluktuasi emosi di wajahnya sama sekali. Lebih dari setengah hari telah berlalu, tetapi yang disebut sebagai tamu terhormat masih belum juga datang. Pada akhirnya, Yanran mengertakkan gigi karena marah. Dia telah ditipu. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menyelinap keluar dan diam-diam menemukan sesuatu. Itu lebih baik daripada membuang-buang waktu menunggu apa-apa. Saya pergi keluar. Feng Yun, bagaimana denganmu? Yanran berdiri dengan marah, sementara Yun Feng terkekeh. Aku tidak. Brengsek, Anda menyia-nyiakan hari saya. Jika aku tahu, aku benar-benar minta maaf karena membuatmu menunggu. Saya sibuk dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Mohon maafkan saya. Sebuah suara datang dari luar. Mata Yanran berbinar. Seorang tamu terhormat telah datang. Yun Feng duduk di sana sambil merenung. Suara ini, kenapa terdengar agak familiar? Apakah dia benar-benar seseorang dari suku Cili di masa lalu? Pintu telah didorong terbuka dan sesosok tubuh tinggi masuk. Yanran mendongak dan tiba-tiba tersipu tanpa alasan, sementara Yun Feng masih tenggelam dalam pikirannya. Orang yang masuk tidak bisa menahan tawa ketika melihat bahwa Yun Feng tidak memandangnya. Senyumnya membuat fitur wajahnya terlihat lebih menawan dan Yanran semakin tersipu. Kamu bukan anggota suku Cili. Yanran menatap pria luar biasa di depannya. Dia tersipu dan terkejut menemukan bahwa aura di tubuhnya bukan dari suku Cili. Pria itu terkekeh. Saya memang bukan anggota suku Cili. Kebetulan saja aku ada di sini. Untuk beberapa alasan, Yanran hanya merasa seperti sebuah batu besar telah terangkat dari hatinya. Dia mengintip beberapa kali dari waktu ke waktu dan merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Laki-laki ini yang sedang berpikir dengan kepala tertunduk, apa kau tidak penasaran denganku? Yun Feng tampak tidak senang. Mengapa kata-kata ini terdengar agak genit? Yun Feng mengangkat mata hitamnya dengan dingin, tapi dia langsung terpana saat melihat wajah di depannya. Rambut pendek yang elegan, mata jernih dan senyum yang sebanding dengan sinar matahari muncul di depan matanya begitu saja. Kenangan melintas di benaknya. Hanya satu orang yang bisa tersenyum begitu cerah. Meskipun fitur wajah di depannya sedikit asing, senyum ini tidak berubah sama sekali. Yun Feng berdiri dan menilai orang di depannya dengan hati-hati dengan mata hitamnya, tidak melepaskan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa muncul di tempat seperti itu?
Dia tidak melihatnya sejak dia meninggalkan kota Chunfeng. Dia hanya mendengar beberapa berita tentang dia dari ayahnya. Bukankah dia memulai jalan pelatihan sendirian? Kenapa dia muncul di lautan tak berujung? Feng Yun, apakah kalian saling kenal? Yanran melihat ekspresi Yun Feng dan kemudian senyum di wajah pria itu. Dia merasa sangat tidak nyaman di benaknya, seolah dia ingin mematahkan kutukan di antara mereka berdua. Yanran sengaja bertanya dengan keras. Yun Feng kembali ke dirinya sendiri dan tiba-tiba tersenyum. Ya, bagaimana aku tidak mengenalnya, bahkan jika dia berubah sedikit, aku masih bisa mengenalinya. Senyum di wajah pria itu menjadi semakin lebar. Bintik-bintik cahaya di mata hitamnya berkilauan seperti bintang. Sudah bertahun-tahun, kau masih mengingatku. Seru Yanran. Yun Feng juga terkejut. Dia segera mengulurkan tangan dan hendak mendorongnya pergi, ketika dia mendengar suara yang dalam di telinganya. Sungguh luar biasa, bertemu denganmu lagi setelah bertahun-tahun. Kenangan mengalir di benaknya. Saat dia masih muda di kota Chunfeng muncul di benaknya. Teman pertama yang dia temui saat pertama kali datang ke dunia ini. Senyumnya yang cerah dan cara dia melindunginya. Yun Feng masih ingat itu. Dia bertemu terlalu banyak orang di sepanjang jalan. Tapi dia berbeda. Setelah dia pergi di awal, mereka tidak bertemu lagi sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Sudah puluhan tahun sejak dia bertemu dengannya. Bab 1485 Zeran 4. Yun Feng terkekeh dan menepuk punggung pria itu. Pria itu perlahan melepaskan lengannya dan mundur selangkah. Kamu tidak banyak berubah, sama seperti saat aku melihatmu dulu. Yun Feng terkekeh dan hendak mengatakan sesuatu, ketika Yanran bergegas dan memisahkan mereka berdua. Feng Yun, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Yun Feng melirik Yanran sambil berpikir dan terkekeh. Tentu saja, ini teman pertamaku, Zeran. Pria muda yang cerdas, yang sudah dewasa, tidak bisa menahan tawa pelan setelah mendengar perkenalan Yun Feng. Ada sedikit kehangatan di matanya. Yanran terkekeh dan menatap Zeran dengan senyum di matanya. Zeran, namamu sangat menyenangkan. Kamu adalah? Zeran menatap Yun Feng dengan bingung ketika dia melihat betapa akrabnya Yanran dan Yun Feng. Yun Feng hendak mengatakan sesuatu, tapi Yanran sudah berkata, aku teman Feng Yun. Namaku adalah, Yun Feng melirik Yanran dan tidak mengatakan apapun. Zeran, di sisi lain, tenggelam dalam pikirannya. Jika dia benar-benar teman Yun Feng, bagaimana dia tidak tahu nama aslinya? Mengerti. Zeran dengan cepat menyela pengenalan diri Yanran dan menatap Yun Feng. Yun Feng pasti tahu apa yang dimaksud Zeran. Mereka berdua belum pernah bertemu di sini selama bertahun-tahun dan mereka pasti memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Namun, itu terlalu menjadi penghalang dengan Yanran di sini. Apakah kamu tidak terburu-buru untuk bertemu seseorang? Kata Yun Feng dengan santai. Yanran tertegun. Yah, bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan tempat ini? Aku tidak terburu-buru. Kamu bisa berjalan-jalan dengan bebas sekarang. Tidak apa-apa, anak buahku akan mengikutimu, kata Zeran. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan, lebih baik menyelesaikannya terlebih dahulu. Yanran berdiri di sana dengan agak canggung dan berada dalam dilema. Dia merasa bahwa mereka mencoba untuk mengusirnya dengan sengaja. Dia tidak ingin pergi sekarang, tetapi karena mereka sudah mengatakannya, akan sedikit tidak pantas baginya untuk tinggal di sini. Yanran melirik Zeran. Dia tidak ingin Zeran memiliki perasaan buruk padanya. Kalau begitu aku akan keluar dulu. Aku akan segera kembali. Yanran tersenyum ringan pada Zeran dan berbalik untuk berjalan keluar. Setelah Yanran pergi, Zeran mengerutkan kening. Kenapa dia mengikutimu? Dia tampaknya memiliki banyak hal di pikirannya. Akankah dia? Yun Feng terkekeh. Tidak apa-apa. Kami hanya akan menggunakan satu sama lain paling banyak. Aku tidak akan menderita kerugian. Zeran menatap Yun Feng dengan penuh perhatian. Sudah bertahun-tahun. Kekuatan Anda telah meningkat pesat. Saya tahu saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda, tetapi kenyataan masih membuat saya sedikit frustrasi. Yun Feng tersenyum. Mengapa kamu peduli tentang itu? Kamu cukup kuat sekarang. Tidak cukup, jauh dari cukup. Aku belum bisa melindungimu. Zeran berbisik di benaknya. Yun Feng berkata, kamu harus memberitahuku mengapa kamu ada di sini.
Saya mendengar dari ayah saya bahwa Anda memasuki pegunungan 10.000 binatang untuk pelatihan beberapa waktu lalu. Saat ini, aura binatang ajaib Anda jelas bukan manusia. Apakah Anda memiliki pertemuan kebetulan di sana? Zeran melengkungkan bibirnya. Ini akan memakan waktu lama. Yun Feng tersenyum. Aku punya banyak waktu. Zeran tersenyum lembut dan secara singkat menjelaskan pengalamannya dalam beberapa dekade terakhir. Dia berbicara dengan sangat sederhana. Dia sudah menjelaskan pengalaman beberapa dekade terakhir dalam waktu singkat. Meskipun setiap kalimat sederhana, Yun Feng tahu betapa mendebarkannya di balik kesederhanaan ini. Zeran mungkin mengalami hal yang sama seperti dirinya. Jika bukan karena pengalamanku di pegunungan 10.000 binatang, aku khawatir aku hanya akan berada di level penguasa sekarang. Zeran tersenyum kecut. Dia seharusnya puas dengan kekuatan level dewa saat ini. Dia tidak akan bisa mencapai level seperti itu dengan bakat aslinya bagaimanapun caranya. Itu bisa dianggap sebagai hadiah dari surga. Mengenai apa yang menyebabkan kekuatan Zeran berubah begitu cepat di pegunungan 10.000 binatang, Zeran sepertinya tidak mau membicarakannya. Yun Feng tidak bertanya apa-apa lagi. Dia tidak pernah memaksanya. Jika Zeran mau mengatakannya, dia pasti akan mengatakannya. Tidak peduli apa itu, setidaknya itu bermanfaat dan tidak berbahaya bagi Zeran. Hanya saja fisiknya juga mengalami perubahan mendasar, atau lebih tepatnya, sangat mirip dengan Yun Feng. Ada aura binatang ajaib di tubuh Yun Feng yang bisa diubah dengan bebas, sedangkan aura binatang ajaib di tubuh Zeran menyatu lebih baik. Zeran bisa mengendalikannya sesuka hati dan bisa beralih dengan aura manusianya. Yang terpenting, dia juga bisa menyatu dengan aura manusianya. Itu juga karena dia bisa memadukan aura sehingga potensi Zeran berubah secara mendasar dan dia mencapai level dewa saat ini. Ketika Yun Feng ingin bertanya pada Zeran bagaimana dia bisa menggabungkan dua aura dengan aman, Zeran berulang kali tersenyum kecut. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak kamu ketahui. Ini adalah jawaban Zeran. Yun Feng tidak bertanya lagi setelah mendengar itu. Setelah kamu meninggalkan 10,000 Beast Mountain Rank, kamu langsung datang ke Endless Ocean. Yun Feng terdiam. Garis keturunan keluarga Yun memang sangat istimewa. Status mereka di masa lalu memang luar biasa, tapi ini bukan apa-apa dalam pikiran Yun Feng. Putri apa? Orang-orang itu sama. Garis keturunan dan status tidak penting. Zeran menatap Yun Feng dengan bingung untuk beberapa saat. Ya memang, itu tidak penting. Mengapa kamu ingin datang ke lautan tak berujung? Yun Feng mengangkat alisnya. Zeran kaget dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Aku di sini hanya untuk sesuatu, awalnya aku ingin pergi ke wilayah dalam untuk menemukanmu dan melihat apakah aku bisa membantu keluarga Yun. Hati Yun Feng terasa hangat. Dia benar-benar beruntung memiliki teman seperti itu. Terima kasih, Zeran. Zeran terkekeh. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kenangan masa kecilku selalu terbayang di benakku. Aku teman pertamamu dan kamu juga teman pertamaku. Orang yang paling penting. Jika aku bisa membantumu, katakan saja padaku. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Anda di sini di lautan tak berujung? Kata Yun Feng. Zeran mengerutkan kening. Tidak dibutuhkan. Saya bisa melakukan hal-hal ini sendiri. Itu bukan masalah besar, hanya tepat bagi saya untuk membantu teman. Itu tugasku. Yun Feng masih merasa aneh. Sepertinya ada sudut di hati Zeran yang tidak ingin dia sentuh, terutama tentang pengalamannya di pegunungan 10.000 binatang. Dia sama sekali tidak ingin membicarakannya. Meskipun Yun Feng tidak akan bertanya lagi, dia kurang lebih khawatir dalam pikirannya. Apakah Zeran dalam masalah besar dan tidak ingin melibatkannya? Bab 1486 menyesal merindukannya. 1. Benar-benar tidak perlu. Ini hanya masalah kecil. Zeran berkata dengan acuh tak acuh dan segera mengubah topik pembicaraan. Saya dengar ada sesuatu yang saya butuhkan di Chili. Aku ingin menyelesaikannya dengan cepat dan menemukanmu. Aku tidak menyangka kamu akan datang ke sini. Zeran tersenyum lega. Yun Feng juga tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tampaknya statusmu di suku Chili sangat tinggi. Zeran tersenyum. Saya baru saja melakukan beberapa hal untuk keluarga kerajaan Chili dan mendapat perhatian. Keluarga kerajaan Chili menghargai orang luar. Aura di tubuhmu berbeda dengan klan laut. Keluarga kerajaan Chili menurunkan kewaspadaan mereka. Zeran terkekeh. Lautan tak berujung menolak manusia,
tapi bagaimanapun juga ini adalah wilayah binatang ajaib. Bahkan mereka yang bukan anggota klan laut dapat bertahan hidup di sini, tetapi tidak banyak binatang ajaib di darat yang mau turun ke dasar laut. Yun Feng mengerti bahwa mereka semua adalah binatang ajaib. Mereka hanya mengucilkan manusia. Bahkan jika klan laut datang ke daratan, mereka tidak akan dikucilkan. Mereka tentu saja waspada, tetapi mungkin karena saya tampil dengan baik dan tidak memiliki pemikiran lain, keluarga kerajaan Chili merasa nyaman. Apakah kamu menemukan apa yang kamu butuhkan di sini? Zeran menghela napas. Belum. Benda itu tidak ada di ibu kota. Jika saya ingin mencari dengan hati-hati di wilayah suku Chili, saya perlu alasan yang bagus. Itu sebabnya saya ingin membangun hubungan yang baik dengan keluarga kerajaan Chili. Sepertinya hasilmu tidak buruk. Orang yang membawa kami ke sini cukup hormat. Zeran tersenyum malu. Mengapa kamu di sini? Bolehkah aku membantumu? Yun Feng terkekeh dan memberitahu Zeran rencananya tanpa menyembunyikan apapun. Itu termasuk informasi tentang Blood Souls dan fragmen peta. Tidak ada yang disembunyikan dari Zeran. Hubungan antara mereka berdua bukan hanya 1 atau 2 hari. Jadi, Yanran berasal dari suku Kitun. Tidak heran Anda mengatakan bahwa kami hanya menggunakan satu sama lain. Dia memang berkomplot melawanmu. Wajah Zeran suram, tapi Yun Feng terkekeh. Tidak apa-apa. Aku mungkin berencana melawannya juga. Senang sekali identitas saya dapat membantu Anda sekarang. Zeran tersenyum nyaman. Yun Feng menatapnya dengan mata hitam jernihnya. Zeran, apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan bantuanku untuk masalahmu? Atau ada sesuatu yang mengganggumu? Mata hitam Zeran terkejut. Lalu, dia memalingkan muka. Yun Feng segera tahu bahwa dia benar. Kamu pasti sudah mengalami banyak hal dalam beberapa dekade terakhir. Hanya Anda yang tahu apa yang Anda temui. Aku tidak bisa banyak membantumu, tapi aku temanmu. Aku akan mengkhawatirkanmu. Mata hitam Zeran menjadi gelap dan dia memainkan rambutnya dengan keras dengan tangannya. Tidak, aku tidak menjagamu. Yun Feng, aku tidak akan pernah menjagamu. Hanya saja masalah ini, aku. Ini adalah pertama kalinya Yun Feng melihat kepanikan Zeran. Dia adalah pria murah hati yang sehangat matahari. Yun Feng sama sekali tidak meragukan apa yang dia katakan. Baiklah, aku mengerti. Saya tidak akan bertanya. Namun, saya akan tetap mengatakan hal yang sama. Selama Anda memberitahu saya pasti akan membantu Anda sampai akhir. Zeran tertegun sejenak dan menghela nafas tak berdaya. Tidak masalah apa yang ingin saya lakukan. Bisnis Anda adalah yang paling penting saat ini. Setelah menyesuaikan emosinya, Zeran tersenyum cerah. Apa yang bisa saya bantu? Beritahu saya. Yun Feng tersenyum bahagia dan tidak menolak lagi. Tidak bisa lebih baik dengan bantuan Zeran. Dia awalnya ingin membagi suku Chili dari dalam. Karena Zeran memiliki kontak dengan keluarga kerajaan dan mendapat kepercayaan tertentu dari keluarga kerajaan, dia dapat menjalankan rencananya dengan lebih lancar. Jika kita ingin memecah belah suku Chili dari dalam, kita harus mulai dengan konflik mereka. Bagaimana dengan ini? Saya akan kembali dan membantu Anda menemukan informasi orang dalam dari keluarga kerajaan. Saya tidak punya niat untuk melakukan hal seperti itu di masa lalu, jadi saya tidak memperhatikan. Keluarga kerajaan dari suku Chili terlihat serasi di permukaan, tapi seharusnya tidak seperti ini secara pribadi. Terima kasih, tetapi Anda harus memprioritaskan keselamatan Anda sendiri. Jangan beritahu klan Chili. Petik 2. Jangan khawatir. Zeran berdiri. Yanran mungkin akan segera kembali. Jika dia ingin memanfaatkan hubungan kita, kamu tidak perlu peduli. Yun Feng mengangguk. Zeran berkata lagi, aku akan kembali dalam beberapa hari. Saat itu, Anda akan memberitahu saya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan Yanran. Anggota suku Kitun sangat licik. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak peduli tentang hal lain kecuali kepentingan mereka sendiri, meskipun Anda telah menyelamatkan nyawanya. Anda harus berhati-hati. Seperti yang dikatakan Zeran, tidak lama setelah dia pergi, Yanran berlari kembali sambil terengah-engah. Di mana Zeran? Yanran sangat kecewa ketika dia kembali dan tidak melihat Zeran. Setelah duduk, dia segera bertanya pada Yun Feng. Yun Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Dia baru saja pergi. Apakah begitu? Yanran ingin mengejarnya segera setelah mendengar itu,
tapi dia menggigit bibirnya dan memaksa dirinya untuk duduk. Sayang sekali, kupikir kita bisa bertemu. Kenapa kau ingin bertemu dengannya? Yun Feng mengangkat alisnya. Yanran tiba-tiba tersipu. Tidak, maksudku, dia terlihat sangat luar biasa. Senang mengenal orang seperti itu. Oh begitu, kata Yun Feng penuh arti. Melihat ekspresi bingung Yanran, dia mengerti sedikit. Tidak apa-apa jika Zeran menyukainya. Dia bisa mengatur agar mereka bertemu. Namun, Zeran jelas memiliki perlawanan terhadapnya. Jika Yanran menyukai Zeran, dia harus memberinya nasihat. Auranya berbeda dengan klan laut. Feng Yun, bagaimana tepatnya kamu berteman dengannya? Yanran bertanya dengan rasa ingin tahu. Yun Feng tersenyum ringan. Gadis itu tidak sabar untuk mulai menyelidiki. Ini bagus. Beberapa hal harus dijelaskan sesegera mungkin untuk mencegah masalah di masa mendatang. Bab 1487 menyesal merindukannya, 2. Dia bukan dari klan laut. Saya bertemu dengannya secara kebetulan ketika saya masih muda dan kami berteman baik sejak saat itu. Namun, kami tidak sering bertemu setelah itu. Saya tidak berharap dia datang ke sini. Oh, begitu, mata Yanran mengatakan bahwa sayang sekali dia bukan dari klan laut. Tapi auranya terlihat sangat mendominasi. Dia harus menjadi anggota ras yang sangat kuat di negeri itu. Pipi Yanran memerah dan rasa kagum muncul di hatinya. Memikirkan penampilan elegan Zeran, Yanran hanya merasa jantungnya berpacu sedikit lebih cepat. Itu memang masalahnya. Dia juga luar biasa kuat dan memiliki pasangan yang cocok di klan. Apa, rekan? Yanran sangat terkejut saat dia menatap Yun Feng. Jika dia benar-benar memiliki pasangan, dia tidak akan datang ke sini sendirian. Feng Yun, apakah dia mengatakannya sendiri? Yun Feng terkekeh. Dia mengatakannya sendiri. Saya banyak berbicara dengannya saat itu, tetapi sebagian besar tentang wanita yang dia sukai. Wajah Yanran membeku dan dia hanya merasakan dengungan di kepalanya. Partner? Kenapa dia punya partner? Jika memang begitu, bukankah dia tidak punya kesempatan sama sekali? Yun Feng memandang Yanran dan melanjutkan, meskipun kali ini dia sendirian, dia ada di sini untuk cinta di hatinya. Dia selalu menjadi orang yang menghargai komitmen. Saya senang dia menemukan cinta di hatinya. Yanran mendengarkan dalam diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat itu, Yun Feng tahu bahwa apa yang dia katakan berhasil. Dia bertanya, ada apa? Yanran mengangkat kepalanya dan tersenyum sedikit canggung. Tidak apa-apa, aku akan kembali dan beristirahat sebentar dulu. Yun Feng mengangguk. Melihat punggung Yanran yang agak sedih, dia hanya bisa menghela nafas pelan. Ini bagus. Yanran tidak sepolos kelihatannya. Zeran tetaplah seorang manusia. Dia dan Zeran tidak bisa bersama. Zeran bergerak sangat cepat. Sebelum Yun Feng keluar untuk mencari tahu sendiri, dia sudah datang lagi dan membawa kembali berita yang sangat penting. Keretakan internal dalam keluarga kerajaan suku Cili sebenarnya cukup jelas. Keluarga kerajaan telah terbagi menjadi 3 faksi dan mereka tidak menyukai satu sama lain. Meskipun Zeran menemukan ide kasarnya, itu sangat berguna. Ini membuat Yun Feng mengkonfirmasi target operasi selanjutnya. Jika dia ingin membaginya, dia harus memperdalam celahnya. Aku juga memperhatikan fragmen peta dan Blood Souls untukmu. Fragmen peta pasti ada di tangan keluarga kerajaan suku Cili, tapi saya tidak yakin mana dari 3 faksi yang mengendalikannya untuk saat ini. Dan jiwa darah, Zeran menatap Yun Feng dalam-dalam ketika dia mengatakan ini. Tampaknya Blood Souls memiliki kontak dengan keluarga kerajaan dari suku Cili. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Jiwa darah memiliki kontak dengan suku Cili. Pantas saja mereka muncul di wilayah suku Cili. Sempurna. Aku akan membunuh 3 burung dengan 1 batu kali ini. Yun Feng mencibir. Zeran menatapnya dengan cemas. Meskipun dia tidak tahu apa itu jiwa darah dan Yun Feng hanya menyebutkannya sedikit, Zeran tahu bahwa jiwa darah adalah ancaman besar bagi keluarga Yun. Mereka telah melakukan banyak hal rahasia dan menyerang keluarga Yun lebih dari sekali. Yun Feng, berjanjilah padaku. Bahkan jika kamu tahu lokasi pangkalan jiwa darah di sini, kamu tidak bisa pergi ke sana sendirian. Yun Feng terkejut. Kemudian, dia tersenyum lembut. Aku tidak akan pergi ke sana dengan sembarangan. Begitu aku pergi, aku bersumpah akan mencabut tempat itu. Keduanya tidak berbicara lama. Yanran sudah kembali dari luar.
Sejak apa yang dikatakan Yun Feng hari itu, Yan Ran sudah kembali normal. Dia pergi lebih awal dan kembali terlambat setiap hari. Yun Feng tahu bahwa dia pasti akan sibuk menyelidiki urusan internal suku Cili. Lagi pula, dia tidak bisa membuang-buang waktu. Dia tidak bisa memiliki ramuan transformasi tanpa batas waktu. Tampaknya membiarkan Yan Ran meninggalkan tempat ini secepat mungkin adalah hal yang benar, atau rencananya akan salah. Zeran, kamu di sini. Yan Ran mendongak dan melihat Zeran. Zeran mengangguk padanya dan Yan Ran terkekeh. Saya mendengar dari Feng Yun bahwa Anda berada di sini kali ini untuk orang yang Anda cintai. Aku sangat iri dengan orang yang ada di hatimu. Dia benar-benar beruntung. Zeran sedikit terkejut. Dia melirik Yun Feng dengan heran, sementara Yun Feng terbatuk pelan. Jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. Mata hitam Zeran berkilauan dan dia secara kasar mengerti apa yang dimaksud Yun Feng. Dia terkekeh pelan. Kau memberitahunya. Itu membuatku agak malu. Ketika Yan Ran mendengar ini, dia pikir dia telah melepaskannya, tetapi hatinya masih sedikit sakit. Namun, senang mendengarnya darinya. Dia bisa menyingkirkan pikiran itu di benaknya. Yan Ran menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan pergi dulu. Yan Ran dengan cepat berbalik dan pergi. Zeran melirik punggungnya. Mengapa kamu mengatakan itu padanya? Yun Feng hampir memutar matanya. Tidak bisakah kamu melihat itu? Apa yang harus saya lihat? Zeran tampak bingung. Yun Feng hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Baik, masalahnya sudah diselesaikan. Itu bagus bahwa dia tidak mengerti. Tidak apa-apa. Apakah saya benar? Apakah Anda benar-benar memiliki seseorang yang Anda cintai? Siapa ini? Dari keluarga mana dia berasal? Apakah saya mengenalnya? Benar? Aku tidak mungkin mengenalnya. Itu tidak terlalu baik darimu. Anda tidak ingin memberitahu saya hal sebesar itu. Yun Feng sangat senang, sementara wajah Zeran menjadi semakin merah saat dia mendengarkan. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Semuanya tertulis di wajahmu. Mengapa Anda tidak memberitahu saya? Yun Feng sangat santai saat melihat tampangnya yang pemalu. Sungguh sesuatu yang patut dirayakan bahwa temannya dapat menemukan cinta sejati. Jika dia tidak menyukaimu, aku akan membantumu. Berhentilah bermain-main. Saya tidak punya siapapun yang saya cintai. Zeran mengangkat kepalanya dengan wajah merah dan mata hitamnya agak malu. Yun Feng tertawa terbahak-bahak saat melihat itu. Kau masih menyangkalnya. Lupakan. Aku akan bertemu orang itu cepat atau lambat. Tidak perlu terburu-buru. Bibir Zeran bergerak, tapi dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya. Ada sesuatu yang rumit di matanya, tetapi Yun Feng tidak melihatnya. Apakah kamu ingat Ao Jin? Zeran kembali ke dirinya sendiri. Ao Jin? Apakah dia orang yang muncul di keluarga Yun untuk membantumu? Yun Feng mengangguk. Seharusnya aku membiarkanmu bertemu dengannya. Ada juga Mu Changhai. Saya mendapat banyak teman di sepanjang jalan. Saya hanya sampai di tempat saya hari ini dengan bantuan mereka. Bab 1488 menyesal merindukannya 3. Tentu, aku juga ingin bertemu dengan mereka. Apakah mereka ikut denganmu? Yun Feng terkekeh. Ya, aku akan membawamu ke sana. Begitu dia mengatakan itu, seberkas cahaya muncul dari telapak tangan Yun Feng dan menyelimuti seluruh tubuh Zeran. Zeran tidak terlalu terkejut. Lagi pula, dia tidak harus waspada terhadap Yun Feng. Dia membiarkannya membawanya pergi dan datang ke tempat yang sama sekali asing. Mu Changhai, yang telah beristirahat di tingkat kedua Istana Naga dengan mata terpejam, dengan tajam merasakan aura asing memasuki Istana Naga. Dia segera membuka matanya dan melihat Yun Feng dan seorang pria asing berdiri di sampingnya. Mu Changhai berdiri dan matanya yang aneh bertemu dengan mata Zeran di udara. Keduanya langsung mengerti sesuatu. Saya harap saya tidak mengganggu kultivasi Anda. Mu Changhai menggelengkan kepalanya. Yun Feng memperkenalkan, ini Zeran, teman pertama yang kutemui di kota Chunfeng. Ini Mu Changhai, sahabatku. Dia banyak membantu saya selama ini. Anda harus mengenal saudara perempuannya, Mu Xiaojin. Dia adik iparku. Zeran terkekeh setelah mendengar itu dan menangkupkan tinjunya ke Mu Changhai. Kakak Changhai, aku sudah bertemu adikmu. Salam. Mu Changhai hanya mengangguk pada Zeran dengan acuh tak acuh dengan ekspresi dingin di wajahnya.
Yun Feng berteriak keras, Paman Genit. Setelah beberapa saat, seberkas cahaya keemasan muncul di depan mata Yun Feng. Ao Jin tertawa terbahak-bahak. Ada apa, Nona? Apakah kamu merindukan saya? Zeran menoleh dan melihat pria berambut emas dengan mata emas yang dia lihat di keluarga Yun di kota Chunfeng. Dia bukan pemuda yang tidak tahu apa-apa lagi. Setelah bertahun-tahun, dia pasti mengerti apa yang diwakili oleh rambut emas dan mata emas Ao Jin. Yun Feng sudah berhubungan baik dengan naga emas saat itu. Memikirkannya sekarang, mereka berdua benar-benar terpisah dari dunia saat itu. Saya bertemu teman masa kecil saya di sini. Kamu juga pernah bertemu dengannya. Dia adalah Zeran. Yun Feng dalam suasana hati yang baik. Ao Jin mengerutkan kening dan menoleh. Zeran, apakah anak itu? Yun Feng mengangguk. Ao Jin menatap Zeran dengan mata emasnya untuk waktu yang lama. Nak, aku ingat anak itu dulunya adalah manusia, kan? Ya, sesuatu terjadi padanya ketika dia pergi ke pegunungan 10.000 binatang dan dia menjadi seperti ini. Ao Jin mengangguk setelah Yun Feng menjelaskan kepadanya. Sepertinya yang terjadi bukan hanya hal kecil. Saya ingat anak itu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi keluarga Yun saat itu, bukan? Yun Feng terkekeh saat mata emas Ao Jin berkilauan. Nak, karena kamu berteman lama dengannya, kamu tidak perlu memperkenalkannya lagi. Biarkan kami berbicara secara pribadi. Yun Feng tertegun. Berbicara dengannya sendirian. Apa yang bisa dibicarakan Paman Genit dan Zeran? Apa kesamaan yang bisa mereka miliki? Paman Genit, apa yang bisa kamu bicarakan dengan Zeran? Ao Jin terkekeh dan mengusap bagian atas kepala Yun Feng dengan tangannya. Dia dan saya pasti bisa berbicara tentang hal-hal pria. Gadis, jangan dengarkan. Ekspresi Yun Feng membeku. Barang pria, dia tidak benar-benar ingin mendengarnya. Baiklah, kalian bicara. Yun Feng mengangkat bahu. Ao Jin segera melangkah mendekat dan menepuk bahu Zeran. Nak, apakah kamu ingat aku? Zeran melengkungkan bibirnya. Tentu saja, saya bodoh ketika saya masih muda. Aku bahkan tidak tahu bahwa aku telah melihat naga emas. Ao Jin terkekeh saat kilatan kegelapan melintas di mata emasnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa kau sembunyikan dariku bahkan jika kau mau. Kamu harus tahu bahwa naga emas tahu terlalu banyak. Wajah Zeran menjadi gelap. Dia menatap Ao Jin dalam-dalam dengan mata hitamnya dan kemudian meninggikan suaranya. Yun Feng, bisakah aku berbicara dengannya sendirian? Yun Feng tertegun. Apa sebenarnya yang bisa dibicarakan oleh Zeran dan Paman Genit? Baiklah, kalau begitu aku akan keluar. Kalian berbicara. Yun Feng melirik mereka dengan curiga dan segera meninggalkan istana naga. Dia sama sekali tidak tertarik membicarakan pria. Mu Changhai menatap Ao Jin dan Zeran dengan curiga. Dia merasa terlalu banyak keanehan di antara mereka berdua, terutama dengan apa yang dikatakan Ao Jin saat itu. Bang! Mu Changhai terkejut. Ao Jin telah mengubah tangannya menjadi cakar naga saat ini. Dia menekan Zeran ke tanah dengan cakar naganya yang tajam dan menancapkannya dengan kuat ke tanah. Zeran mendengus. Dia menekankan tangannya pada cakar naga tajam Ao Jin, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak dapat menggerakkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Ao Jin, dia sahabat Yun Feng. Mu Changhai berkata di samping, tapi Ao Jin menutup telinga padanya. Dia menatap Zeran di bawah cakarnya dengan mata emasnya. Nak, aku bisa mengerti perasaan seperti apa yang kamu miliki untuk gadis di matamu. Siapapun bisa menyukai gadis itu, kecuali Anda. Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk menyukainya. Jauhi dia. Jangan membuat masalah untuk gadis itu. Ekspresi Zeran langsung menjadi sangat gelap, seolah-olah tertutup lapisan awan gelap. Zeran berbaring di tanah tanpa daya dan menoleh ke samping, terlihat sangat berantakan. Aku tahu. Saya tahu lebih baik daripada orang lain. Mata emas itu sedikit menyipit. Ao Jin mendengus dingin dan menyingkirkan cakar naganya, melesat pergi. Mu Changhai berjalan mendekat dan menatap Zeran, yang tersenyum kecut di tanah, dengan matanya yang aneh. Tubuhmu. Aku tidak ingin membicarakannya. Zeran bangkit dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Vena biru muncul di lengannya. Beberapa hal akan menjadi penyesalan seumur hidup jika dilewatkan. Zeran tidak mengatakan apapun kepada Yun Feng setelah dia keluar dari Istana Naga. Dia hanya berkata, hati-hati saat melakukan sesuatu. Kemudian, dia berbalik dan pergi dengan cepat.
Yun Feng awalnya ingin bertanya pada Ao Jin apa sebenarnya yang dia katakan padanya, tapi melihat situasi Zeran, dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Apakah sesuatu terjadi? Yun Feng memasuki istana naga dan menemukan bahwa Mu Changhai ada di sana tetapi Ao Jin telah pergi. Namun, setelah dia bertanya, Mu Changhai hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu dan Yun Feng tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yun Feng berpikir lama dan tidak tahu apakah akan ada dendam antara Ao Jin dan Zeran. Pada akhirnya, dia tidak memikirkannya lagi. Tidak peduli berapa lama dia memikirkannya, tidak akan ada hasil apapun. Zeran sudah lama pergi kali ini. Lebih dari 20 hari telah berlalu dan masih belum ada kabar. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Apakah sesuatu terjadi padanya karena dia terlalu cemas? Yanran jelas lebih rajin akhir-akhir ini. Dia pergi lebih awal dan kembali terlambat, dan menjadi semakin misterius. Namun, melihat wajahnya yang sengsara setiap hari, Yun Feng tahu bahwa informasi yang didapatnya masih terbatas. Ada beberapa kali ketika Yanran bahkan meminta informasi kepada Yun Feng, tetapi Yun Feng mengirimnya pergi dengan acuh tak acuh.